Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Zainuddin SPD MPDT, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada hari ini di acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif atau diseminasi budaya positif. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara ini dapat menyebarkan manfaat dan dapat diterapkan di sekolah kita sehingga dapat menjadikan tujuan pendidikan nasional menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Taufik SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil ilmi wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah kegiatan kami pada hari ini, yaitu kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMK Negeri 1 Bandar Semangat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami minta pertolongan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik SPD. Sebelum ke acara inti, saya ingin mengingatkan sedikit atau menambahi sedikit tentang acara kita, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Zainuddin SPD MPDT. Di mana acara ini kita akan berdiskusi tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita. Di mana Bapak Zainuddin SPD MPDT ini adalah CGP angkatan 10. Di mana diskusi ini juga kita ibu-ibu siswa juga bisa bertanya, menjawab atau menambahi untuk menambah pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif ini, sehingga ketika diterapkan di sekolah kita dapat berjalan dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu sambutan atau sekaligus penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bapak Zainuddin SPD MPDT. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita kembali telah diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita ke sekolah kita yang kita ini serta Negeri 1 Bandar Laksamana dalam rangka melaksanakan aktivitas kita, yaitu melaksanakan pelayanan pendidikan di sekolah. Salawat berikan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi
wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan peradaban seperti sekarang ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah datang memenuhi undangan kami dalam rangka penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Bandar Laksamana. Jadi materi kita sekarang ini adalah membicarakan masalah budaya positif yang akan kita rumuskan dan kita terapkan di sekolah kita ini. Sebelum kita mulai, tentu ada yang bertanya dulu, apa itu budaya positif? Ada kata dasar budaya dan positif. Budaya itu apa budaya? Ya Bu, apa budaya? Budaya. Guru sejarah. Budaya apa? Budaya. Kebiasaan. Ya, hasil karya, kebiasaan. Diawali memang dari pemikiran dan hasil pemikiran atau hasil karya yang menjadi kebiasaan, dilakukan, dikerjakan menjadi suatu kebiasaan, itulah budaya. Di satu catatannya juga di suatu tempat atau suatu daerah. Jadi itu kebiasaan dari hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang menjadi suatu kebiasaan dilakukan di suatu tempat. Itu budaya. Positif itu apa? Itu yang bermanfaat, ya kan? Jadi kebiasaan-kebiasaan kesimpulannya itu suatu kebiasaan yang bermanfaat untuk orang banyak dan lingkungan. Itu ya, jadi budaya positif. Jadi istilah budaya positif itu ya seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang bermanfaat bagi masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan. Berikut. Next. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini. Jadi rupanya ada paradigma lama. Kalau ada baru itu ada lama. Ini tahu. Sebetulnya lama itu yang masa-masa saya sekolah dulu paradigma lama. Kalau ibu itu udah paradigmanya baru. Tapi ada yang terbaru lagi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma apa? Paradigma pandangan, cara kita melihat. Jadi cara kita melihat. Jadi pembelajaran yang bagaimana kita melihat suatu proses pembelajaran itu dengan cara pandang yang baru. Apa definisinya? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi itu paradigma baru. Jadi artinya kita mengikuti pembelajaran berdiferensiasi. Ada tuh berdiferensiasi, masih ingat? Ada yang ingat? Ingat Bu? Pembelajaran berdiferensiasi. Kalau matematika diferensiasi itu apa Pak Topik? Itu ada matematika itu. Hubungan diferensial. Jadi kalau pada teori pendidikan berdiferensiasi itu yaitu mengikuti kebutuhan dasar siswa. Kenapa kita mengikuti kebutuhan dasar siswa itu? Karena ternyata siswa ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi dengan dasar berbeda-beda itu tentu kita tidak bisa menyamakan perlakuan kita. Tidak mungkin perlakuan yang sama kita terapkan. Kalau zaman dulu itu hubungannya paradigma yang lama itu. Paradigma yang lama ya semua seragam. Semua aturannya diterapkan. Jadi sekarang ini nampaknya tidak bisa diberlakukan lagi. Muncul teori-teori pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Ternyata harus perkembangan teknologi globalisasi itu mempengaruhi cara hidup dan budaya hidup masyarakat, sehingga akibatnya kita juga harus menyesuaikan kepada siswa-siswa kita yang tumbuh dan berkembang pada zaman sekarang ini. Jadi artinya paradigma yang lama itu ya tidak cocok lagi kita terapkan di zaman sekarang.
Yuk, next. Mengubah paradigma atau stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini dia. Stimulus respon itu adalah realitas atau kita bersama. Kalau teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kalau dulu itu kita sama, itu yang sama-sama, semua itu sama, aturan sama-sama diterapkan, tidak yang miskin, tidak yang kaya, tidak yang pintar. Kalau aturan itu aturan itu yang zaman dulu. Metodenya juga gitu, kalau kita di kelas, metode belajarnya juga gitu. Anak orang kaya, anak orang miskin, anak yang cerdas, anak yang berkebutuhan lebih, anak yang memiliki gaya belajar yang bervariasi, itu kita samakan. Sekarang tidak lagi. Kemudian kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain, itu perbedaannya dulu. Kalau dulu kita berusaha mencoba mengubah agar orang itu sependapat dengan kita, berupaya kita meyakinkan begini. Akhirnya yakin dengan kita. Sekarang tidak perlu lagi. Kita harus sadar bahwasanya orang itu punya pandangan yang lain juga. Kita hargai, ya itu dia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita paksakan pandangan kita itu. Ini namanya paradigma baru. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau hal-hal yang buruk itu salah, itu menyalahi aturan. Tapi sekarang enggak. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau ada siswa yang berbuat aneh itu, dia ada tujuannya itu. Kenapa? Apa maksudnya? Kalau dulu kita menganggap yang berbuat aneh itu, nakal itu suatu kesalahan. Sekarang tidak lagi. Kita harus melihat apa tujuan dia berbuat seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, itu. Kalau dulu ya takut sama atasan, takut sama guru, siswa takut sama guru takut sama atasan. Ternyata sekarang itu udah berubah, bergeser teori kontrolnya. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Jadi kita mengontrol diri kita sendiri. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kebanyakan guru mengontrol siswa-siswanya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang Anda tidak bisa lagi mengontrol orang lain, karena orang lain juga memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kita dan kebutuhan yang berbeda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi kalau gagal itu dibujuk, dipaksakan. Kalau sekarang tidak, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi adanya kerjasama untuk hal-hal yang baru. Jadi musyawarah dan mufakat atau kolaborasi mencapai satu tujuan. Kemudian stimulus responnya, model berpikirnya selalu menang atau kalah. Kalau kita bisa menaklukkan seseorang, memberikan keyakinan kepada orang, kita merasa menang. Orang itu kalah. Kemudian kalau pada teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi orang lain itu tidak kita kalahkan. Jadi kita sama-sama mencapai satu tujuan bersama. Oke, next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini teori kontrol, kita bicara masalah teori kontrol. Ilusi guru mengontrol muridnya. Oh, ini kayak mainan anak-anak zaman dulu. Dan kita juga tahu ya. Tapi saya ingat ada video di di Facebook gitu. Siswa berbuat seperti itu. Ada pernah lihat? Kalau ada yang pernah lihat itu ketawa sendiri aja gitu. Iya betul ya. Pakai sapu ya kan? Iya. Itu bapak dulu sering dulu lihat itu pengamalan sendiri, kita ketawa, nabrak dinding. Ibu kalau lihat ibu ketawa. Pernah lihat tak? Nggak pakai sapu ya? Ini kira-kira begini.
ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu ilusi aja itu. Kita membuat siswa itu merasa bersalah. Kamu yakin apa? Kalau bahasa itu apa yang kamu lakukan ini merugikan orang lain, kamu paham tak? Itu kan membuat siswa bersalah. Kamu tak kasihan sama orang tua kamu yang sudah bertukus-lumus mencari nafkah, tapi kamu sekolah main-main. Nah, itu membuat siswa merasa bersalah. Itu sebetulnya tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi kita orang dewasa ini bisa memaksa siswa-siswa kita ini kerjakan ini. Ini tidak boleh. Nah, itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan sifat itu positif dan efektif dan bermanfaat. Itu kan ilusi kita saja. Jadi ini kesalahan dalam konsep miskonsepsi tentang teori kontrol. Oke, next. Nah, ini setelah kita memahami tadi ya, kita coba sedang berlayar jauh lah, kita kembali lagi ke disiplin positif yang tadi yang saya sampaikan. Jadi disiplin positif ini disiplina. Apa artinya? Itu belajar. Disiplin. Ini disiplin positif. Jadi budaya positif. Jadi budaya positif itu luas. Salah satunya yang harus kita rumuskan, kita terapkan yaitu disiplin positif. Jadi tadi budaya positif ya. Beda budaya. Kalau ini disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin. Kalau disiplin positif merupakan salah satu cara penyerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Nah, itu disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kewajiban universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intrinsik itu apa? Dari dalam, jadi keinginan siswa itu untuk merubah dirinya sendiri. Jadi bukan kita paksakan. Pakai sepatu. Kenapa kamu tak pakai sepatu? Kalau begitu kita akan mengingatkan dia itu saja. Setiap hari kita akan kontrol dia. Dia itu sudah pakai sepatu. Tapi kalau dari dalam diri dia muncul, tak perlu. Tugas kita bagaimana dia sadar. Tugas kita memunculkan motivasi intrinsik ini, menunjukkan motivasi dalam dirinya itu agar dia sadar bahwa tidak memakai sepatu itu merugikan diri dia sendiri dan melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Itu contoh. So next, ada nilai kebajikan. Jadi udah disiplin positif. Sekarang nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, ini yang saya sampaikan tadi. Kita sepakati bersama nilai kewajiban itu. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai yang kita sepakati bersama yang tidak ada menyangkut pautkan masalah suku, bangsa, agama dan maupun latar belakang. Jadi nilai kewajiban secara umum yang bisa diterima di setiap tempat oleh seluruh suku, agama dan negara. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau suatu organisasi atau sekolah ya profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu contoh nilai kebajikan. Ibu Primary Years Program, toleransi ini istilah apa ya? Ada tahu? Tahu Bu? Bu Surya? Bahasa apa ini? Bahasa apa ini Bu?
Ibu Primary Years. Program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itu. Jadi kalau keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu. Oke, bisa dilanjutkan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Biar tidak tegang, kita lemaskan dulu. Ya, boleh Bu? Boleh lemaskan dulu. Banyak-banyak yang terpukau. Coba konsentrasi dulu, konsentrasi. Ada istilah, saya baru paham nih, baru paham tentang clue. Clue itu apa tuh clue? Clue, istilahnya clue. Itu istilah anak muda sekarang ini. Jadi ada semacam permainan. Ya dek, Dinda, saya namanya dek. Dinda. Clue, coba ini ada. Kalau udah pikir sedikit lah, pada tenang-tenang. Kalau clue-nya bulat atau lingkaran, apa jadi clue itu? Petunjuk. Enggak. Clue-nya itu bulat atau lingkaran? Bulat atau lingkaran. Kalau 0 itu 1, kalau udah tahu ditahan dulu bentar. Khusus untuk yang tidak tahu tadi. Kalau 0 itu 1, 8 itu 2, 08 itu 3, kalau 99 berapa? 2. Ibu? 2. Ya, jangan ditunjukkan dulu rahasianya. Soal yang kedua, kalau 88 berapa? 4. Nah, kok bisa begitu? 99 katanya 2, 88 4. Apa matematika ini Pak Taufik? Karena lingkaran. Oh 2, itu rupanya Bu. Kalau 16 berarti 16 1. Nah itu Bu, itu permainan anak-anak muda sekarang itu. Saya baru tahu. Iya. Breaking. Iya. Ice breaking. Boleh itu dijadikan ice breaking untuk memecahkan suatu kebuntuan suasana yang tegang-tegang itu. Kalau saya tak suka nyanyi-nyanyi itu ice breakingnya. Saya orangnya kaku. Biasanya kalau nyanyi itu SD, TK, SMP boleh lah. Atau kalau ada guru SMA boleh lah sedikit-sedikit. Tapi kalau guru SMK yang saya bingungkan aja besi. Nah mungkin saya hari. Yang saya potong itu besi setiap hari. Ya jadi kaku kan? Nah akan ada lampai-lampai ini tuh. Oke ya. Mulai clue-nya ada. Apa lagi ya? Nah itu pertama. Nanti kita lanjutkan. Next. Sekarang ada kebutuhan dasar manusia. Kita manusia ini. Manusia ini ada kebutuhan dasarnya, ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Adalah merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ya Bu. Kita melakukan apa misalnya? Ada tujuan, ya jelas. Silakan makan. Silakan dulu dicicipi. Bagilah bagi sama kawan. Bagilah. Nah, semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Terpenuhi dengan baik. Jadi kita datang ke sekolah itu ada kebutuhan yang tidak penuhi. Oke, next. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, survival. Mana bahasa Inggrisnya? Tak ada. Biasa Inggris itu memang langsung ada keluar renang. Survival. Bertahan hidup. Jadi kalau kita pergi di hutan, bagaimana cara kita bertahan hidup?
Jadi apa kebutuhan bertahan hidup itu? Yaitu kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan rasa kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dalam suatu kelompok. Itu kebutuhan kita ya. Jadi kalau kita tidak dikasih sayang, tidak diberikan apa, tidak diterima dalam suatu kelompok, nah kita tentu ada tindakan-tindakan kita yang kita lakukan yang bertentangan dengan ini, yang ingin nanti kita mendapat perhatian. Kemudian ada kebutuhan atas penguasaan. Apa itu? Harga diri kita, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu kita semua butuh itu, membutuhkan penguasaan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Apa itu? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arahan dirinya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, yaitu kita butuh bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah itu 5 kebutuhan dasar manusia. Gimana Bu? Break dulu, break. Masih. Lagi tadi sebagai atau ulang dari awal. Pertama apa tadi? Penghukum udah. Kemudian membuat rasa bersalah udah. Sebagai teman, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Apa kalimat? Ayo bantulah ini bapak ya. Kita tolong dia sama siswanya. Masalah ini, kamu kenapa? Tolong bapak ya, nanti bapak kena marah sama kepala sekolah. Kamu bersihkan kelas itu, nanti nampak nama kepala sekolah, nanti bapak kena marah. Itu sebagai teman itu. Dia menganggap siswa itu temannya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Minta imbal jasa ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nanti bereskan tugas ini. Oke, lanjut. Sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Nah ini dia. Pertanyaannya diajukan oleh seorang pemantau. Kita sebagai guru yang melakukan tugas sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu apa peraturannya? Sanksi atau konsekuensinya apa? Memantau, mengingatkan ya. Jadi siswa hanya memantau aja. Siswa tidak pakai sesuatu, kamu tahu enggak? Konsekuensinya apa kalau kamu melanggar aturan? Next. Sebagai manajer, ini dia. Sebetulnya posisi yang ideal itu sebagai manajer. Guru melaksanakan posisinya sebagai manajer. Kenapa kuliah? Sebagai manajer, jangan sebagai penghukum. Itu namanya paradigma baru. Sebagai teman nanti sebenarnya kita minta tolong sama siswa. Tolonglah bapak nak, nanti bapak kena marah sama kepala sekolah. Oke. Mantap, bagus. Nah ini yang ideal itu kita dulu ada sebagai manajer. Posisi track ya Bu. Ya ini sebagai manajer. Apa itu sebagai manajer? Coba kita cek nanti. Posisi terakhir adalah sebagai manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswanya. Persilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kalau siswa itu membuat salah, kita diskusikan, kita cari solusinya. Kalau saat nanti ada bagaimana solusinya, itu bagaimana langkah-langkah itu ada nanti. Jadi kita dan siswa itu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dilakukan oleh siswa, oleh murid. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, menjadi bertanggung jawab, maka kita perlu menuju pada restitusi. Ini namanya langkah
langkah-langkahnya itu adalah langkah-langkah restitusi. Itu tadi kita sampaikan. Jadi tindak lanjut dari posisi moneter itu, kalau kita ingin mendalami, itu kita melakukan proses segitiga restitusi. Yuk next. Jadi itu. Lanjut. Oke. Nah, kita sebagai guru sekarang apa yang telah kita lakukan? Posisi sebagai mana? Ada tadi Pak Budi sebagai teman, Ibu sebagai penghukum. Iya, Bu. Minta Ibu. Disesuaikan Pak. Disesuaikan. Kalau sampai di posisi sebagai teman itu dalam keadaan yang bagaimana? Dan penghukum itu dalam keadaan bagaimana? Jadi semua itu kita lakukan di situasi itu. Oke, ya kita lanjutkan sebagai sesuaikan kondisinya. Yuk next. Posisi kontrol. Ini dia posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yuk lanjut. Lanjut. Ini dia disiplin positif melalui segitiga restitusi. Ini dia langkah lanjut yang akan kita lakukan. Yuk next. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Namanya segitiga. Yuk lanjut. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yuk lanjut. Namanya segitiga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas yang di bawah. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu kita biasanya mengucapkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Itu yang biasa kita terima untuk menghibur. Kemudian pada tahap kedua validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Kenapa kamu tidak pakai sepatu di sekolah? Ada alasannya, kita tanya dulu alasannya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kemarin? Kemudian nilai apa kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu ya, tentang ketiganya. Next, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Ini biasanya yang dilakukan oleh guru itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Sampai begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi menstabilkan identitas itu, contohnya si Arfi. Apakah sudah Arfi yang tren itu? Malah setelah sekolah. Arfi. Siapa? Salah satunya. Jadi gini, Rapi. Jadi gini, kita panggil Rapi. Kita sebagai manajer, guru manajer. Rapi, Bapak dengar kamu sering terlambat masuk kelas atau sering terlambat ujian. Ya Pak. Kenapa? Nah, dia cerita nanti. Saya mimpi malam-malam. Nah, itu. Oh gitu, itu biasa namanya anak muda. Jadi jawaban kita seperti itu dulu, itu ya. Menstabilkan identitas. Sehingga dia tidak langsung merasa bersalah. Gitu. Oh itu namanya udah main game, Bapak kadang suka juga main game. Nah, itu kan kalau kita masuk tahap kedua, mana tahap kedua? Validasi kesalahan. Tapi Rafi akan pakai tapi. Tapi kalau main game itu kita mau ujian tidak belajar bagaimana? Nah itu masuk menstabilkan identitas di situ, masuk racun kita itu. Obat kita itu sana ini. Sudah kita naikkan dikit, masuk pelan-pelan. Ya, tapi kan kita pelajar, kita kan siswa. Kenapa begadang tengah malam? Nanti gitu kan. Nanti kalau kamu sudah dewasa mungkin bisa berbuat itu. Tapi kalau kita belajar itu, kita memang sebagai seorang belajar. Belajar itu tugasnya belajar. Jadi gitu. Kemudian ditanya lagi, kemudian kamu yakin tak apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah, dia yang bilang sendiri salah itu. Coba mana yang menanyakan keyakinan ini enggak? Benar tak apa yang kamu lakukan itu? Karena tengah malam sampai kamu terlambat ujian itu. Salah, apa? Dia ngaku sendiri nanti. Salah. Kenapa salah?
Kita dulu pertama masuk masih ingat apa yang kita sepakati. Jadi biasakan kita masuk kelas itu kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu siswa yang membuat kita sama siswa menyusun. Salah satunya contohnya datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Ada itu kesepakatan kita bersama. Jadi setiap guru dan siswa itu sepakat masuk kelas tepat waktunya. Di situ kita masuk. Kamu masih ingat kan yang kita sepakati bersama itu? Apa Pak? Masih Pak. Apa itu salah satunya? Masuk kelas tepat waktu, apalagi saat ujian. Nah, kita baru ingat gitu kan. Nah, berarti kamu melanggar kan? Iya Pak, saya melanggar. Berarti kamu melanggar masalah disiplin dengan waktu. Jadi ini dia yang keyakinan dulu. Nah, sekarang kalau begini, bagaimana solusinya menurut kamu? Kita tanyakan sama dia itu, agar kamu tidak terlambat lagi. Udah Pak, nanti saya nggak main game lagi. Nanti kalau kita butuh nomor HP ibunya, ya oke lah. Tapi kamu janji ya, nggak main game lagi, tidur cepat. Tapi Bapak butuh nomor HP orang tuamu. Nanti Bapak minta tolong sama orang tuamu untuk mengingatkan kamu lagi, agar kamu tidurnya lebih cepat. Jadi itu yang langkah-langkah kita restitusi. Terhadap kasus apapun yang agak berat itu bisa dilakukan. Oke Ibu ya, Pak. Yuk lagi next. Yuk balik lagi ke yang tadinya. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Ada apa pertanyaannya? Ya Bu, Pak kira-kira Ibu ya. Jadi begitu. Jadi paradigma baru kita sebagai guru ini sudah bergeser. Perlahan kita merubah paradigma kita itu dengan segala tindakan kita itu. Karena kenapa kita berubah? Karena zaman berubah. Apa hubungannya zaman dengan tugas kita itu? Harus teknologi informasi itu tidak terkontrol, tidak terkendali, tidak bisa ditolak. Akibatnya itu globalisasi itu berpengaruh kepada sosial budaya masyarakat. Mulanya siswa tidak pandai main game sampai malam. Itu budaya, merubah sosial budaya, sosial kultur. Akibatnya tinggal siswa berubah, karakter siswa berubah, sifat berubah. Kita menyesuaikan perubahan itu. Ini ada paradigma baru tadi. Oke Bu ya, jadi penutupnya dalam rangka penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai perjalanan dirinya sebagai among itu manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini tertuang di dalam Standar Nasional Pendidikan. Baik Ibu, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, kita akhiri aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainuddin SPD PDT atas penjelasan dan pemaparannya yang sangat luar biasa. Saya boleh minta tepuk tangan dulu untuk Pak Zainuddin. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya ingin menyimpulkan sedikit tentang apa pembelajaran kita pada hari ini yang disampaikan oleh Bapak Zainuddin. Di mana tadi kita membahas tentang budaya positif, di mana budaya positif itu memetakan pada pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya kita belajar untuk memenuhi kebutuhan murid. Kemudian ada disiplin positif, di mana menumbuhkan kesadaran pada peserta didik agar mereka berperilaku ke nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya apa yang Bapak ingin sampaikan tadi itu
berpusat atau menuju pada bonding kita atau ikatan kita kepada murid sehingga kita dapat menjadi guru yang sebenarnya memenuhi kebutuhan murid. Tadi ada posisi kontrol, jadi kita harus menjadi kontrol sebagai manajer. Kemudian motivasi, kita harus menemukan motivasi siswa untuk melakukan sesuatu, untuk menghargai dirinya sendiri atau meyakini apa yang dia yakini. Kemudian ada nilai kebajikan, jadi semuanya itu bertumpu pada nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika murid ada yang bersalah, ada kasus atau memberontak, sebenarnya ada kebutuhan dari murid yang sebenarnya tidak terpenuhi, makanya murid itu memberontak. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi ketika kita sebagai guru, hendaknya kita menjadi manusia, jadi guru yang menerapkan konsekuensi atau restitusi untuk menumbuhkan identitas sukses kepada siswa. Kemudian dalam mengatasi kasus siswa, hendaknya kita menerapkan segitiga restitusi. Baik, sekian dari saya. Saya Nia Kanisa sebagai moderator pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.